في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وما يضلل فأولئك هم الخاسرون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat kita dapat kita beraktivitas, beribadah dan bekerja. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya, assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersalawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di awal Zulhijjah, tanggal 2 Zulhijjah 1443 Hijriah. Kita punya waktu sepekan ke depan, dan dimulai kemarin Jumat, hari di mana amal-amal soleh itu luar biasa, dan hadisnya umum, sudah ma'ruf, dia sudah dikenal dan selalu dibahas. Inna min ayyam al-amal soleh ahabbu ila Allah fil ashr min al-hijrah. Hari di mana amal-amal soleh sangat Allah sukai, sangat Allah cintai, di 10 hari pertama bulan Hijriah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Terutama di 10 pertama ini banyak amal-amal soleh yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk kita, terutama dalam hal berpuasa. Umumnya kita tahu puasanya itu puasa Tarawih sama puasa Arafah. Padahal kalau bahasa hadis Rasulullah 10 hari pertama, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Tapi sebutannya 10. Kenapa 10? Karena nanti dilengkapi di tanggal 10 Zulhijjah itu dengan ibadah. Ya salat, takbir, kemudian al-udhiyah, kurban. Itu sangat luar biasa. Apalagi kemarin hari Jumat. Kalau yang hari rayanya hari Sabtu, itu hari Arafahnya jatuh pada hari Jumat, otomatis yang kita kenal jamaah haji kita itu nanti hukumnya di Arafah hari Jumat. Hajinya haji akbar, itu luar biasa. Tentu kita yang tak pergi haji, kita juga diberikan kelebihan oleh Allah lewat lisan Rasulullah untuk amal-amal solehnya itu. Ya, salah satunya amal solehnya amal puasa. Hadisnya banyak ternyata yang puasa dari tanggal 1 Zulhijjah itu banyak hadisnya. Ada dari Ad-Darimi, ada di Abu Daud, ada di An-Nasai, banyak. Rasulullah biasa puasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah, kemudian hari Ashura, kemudian 3 hari di pertengahan bulan Hijriah. Itu salah satu hadisnya yang diberikan oleh Abu Daud.
Aisyah pun mengatakan hal yang demikian. Jadi dalam hidupnya Rasulullah tak pernah meninggalkan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 itu puasa Tarwih, tanggal 9 itu puasa Arafah. Itu luar biasa. Jadi kalau udah dikasih air nih berarti tak boleh puasa. Nah, dikasih air kan, cuman diminum atau tidak itu terserah saya. Nah, dikasih air. Jadi kalau dikasih air kan tandanya kan gitu, suruh diminum. Nah, kita harus menghormati yang ngasih air ini. Jadi saya boleh tak puasa karena udah dikasih air, tapi saya sudah dapat pahala puasa karena sudah niat puasa dan sahur. Boleh nggak saya batalkan puasa saya? Oh, berarti udah diizinkan di saksinya. Bapak-bapak tak boleh karena tak dikasih air kan? Tapi disiapin sarapannya katanya. Sama aja. Itu kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita-cerita penting tu banyak sebenarnya dalam kisah berkaitan 10 hari Zulhijjah, kemudian ditambah 3 hari Tasyrik, berarti 13 hari. Coba, itu luar biasa. Kemudian Rasulullah juga membiasakan diri berzikir. Nah, tadi tanggal 1 itu sampai tanggal 10 itu zikir. Nah, hadisnya pun sama juga, banyak juga hadisnya yang kita jumpa yang dilakukan oleh Rasulullah itu ya bertasbih, bertahmid, bertahlil, kemudian apa namanya itu? Kalimat tauhid itu, la ilaha illallah, itu zikir sebanyak-banyaknya coba. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kalau bahasa hadis tadi, karena mendengar hal seperti itu kan sahabat bertanya itu. Faqala ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, apakah ibadah yang dilakukan di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu lebih daripada jihad fi sabilillah? Faqala Rasulullah menjawab walal jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah pun tak bisa nandingi juga ibadah apa yang kita lakukan di tanggal 1 sampai tanggal 10, tak bisa. Kecuali satu, kata Rasulullah, rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi, satu orang yang keluar dengan dirinya sendiri, kemudian dengan hartanya pergi dia jihad fisabilillah, walam yarji' bidzalika bi syai'. Nah, dan dia tak balik karena dia meninggal di sana dalam perangnya itu. Kemudian hartanya habis digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu baru. Nah, kita ni tak sanggup kita pergi perang. Ada yang mau pergi perang? Tak ada. Karena kita mau dapat daging kurban. Tak berani pergi. Mana ada pergi kita? Kalau mau pergi mestinya dari kemarin dah berangkat untuk ambil momen itu. Tak ada kita ngambil. Penggantinya nih ibadah-ibadah yang kita lakukan di 10 hari Zulhijjah ni awal. Itu luar biasa. Nah, dengan hadis itu sahabat-sahabat itu ikut Rasulullah yang puasa, yang berzikir dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah juga membiasakan diri berdoa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemarin hari Jumat awalnya itu luar biasa, berarti kan Sayyidul Ayyam. Kalau kemarin puasa juga luar biasa tuh. Nah, harinya hari tuannya hari itu luar biasa buat kita. Ibadah-ibadah sunnah, tapi dicintai, sangat dicintai oleh Allah, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil peluang-peluang yang seperti ini mesti diambil. Kemudian yang berikutnya yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW adalah bersilaturrahim. Karena persaudaraan itu luar biasa. Dalam Islam persaudaraan
Bahkan memutus persaudaraan itu dosa besar. Dulu sebelum ada handphone, telepon dan lain sebagainya, kan silaturahim itu kan berkunjung, datang ke rumah sahabat, datang ke rumah orang tua, datang ke rumah teman dan lain sebagainya. Sekarang dunia sudah modern, sudah gampang, mudah sekali. Tak bisa datang ke rumah, telepon. Yang takut telepon karena takut pulsanya habis, SMS ya. Sekarang teleponnya pakai kuota lagi Pak. Supaya pulsanya tak habis. Tapi tetap saja berbeda, nilainya itu pasti berbeda. Orang yang silaturahim datang ke rumah sahabatnya, ke rumah kawannya, ke rumah temannya, beda dengan dia silaturahimnya lewat handphone, lewat telepon, lewat WhatsApp, itu beda. Karena jumpa itu lain, jumpa orang lain. Memang dalam handphone bisa jumpa juga, video call itu kan, cuma lain. Pegang tangan kawan itu, salaman itu dulu lain. Punya rasanya tuh nyambung dia kan. Beda. Itu yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu meskipun sekarang kita punya handphone dan lain sebagainya, ya kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah tidak boleh kita tinggalkan. Tetap ada sempat waktu datang ke rumah tetangga, mampir, kawan, mampirlah. Kenapa? Satu sisi kita datang ke rumah kawan itu bagian dari cara membawa rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarnya kita dari sana sama, membawa dosa-dosa keluar, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berangkat kita pun sama, kan dihitung niatnya bersilaturahim ke rumah tangga, kan dihitung langkahnya. Luar biasa. Nah, sekarang kebiasaan itu sudah berkurang. Karena kita sudah terbiasa dengan handphone, WhatsApp, SMS. Jadi sudah mulai ditinggalkan ya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Padahal nilainya luar biasa juga. Kemudian yang berikutnya yang dibiasakan oleh Rasulullah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Qiyamul Lail. Ada Qiyamul Lail. Tadi enggak tahu banyak enggak yang Qiyamul Lail tadi. Azan aja belum datang tak tahu entah Qiyamul Lail entah tidak. Kalau Qiyamul Lail mestinya sebelum azan sudah datang kan. Kalau datang baru, kalau azan baru datang, tuh bisa iya bisa enggak. Apalagi kalau tak datang sama sekali. Kenapa? Belum bangun. Bisa jadi juga. Tapi itu tanda-tanda kan seperti itu. Terlambat datang itu karena terlambat bangun kan. Dia berkewajiban. Kasihan. Saya kasihan bapak yang paling ujung yang pakai masker. Ya, luar biasa bapaknya. Udah senior, udah tua. Mungkin lebih tua dari saya, Pak ya. Masih mau azan. Saya nggak tahu nih, muazin entah kemana nih. Saya mengingatkan aja, tugas itu kewajiban, tak ditunaikan itu berdosa. Kalau anda tak sanggup jadi muazin, undur diri, itu caranya. Kalau anda masih di situ, itu berkewajiban anda. Kenapa? Anda kan sudah dikasih amanah. Anda diamanahkan jadi muazin. Tunaikan muazin. Tak sanggup undur diri, itu bagus. Daripada membiarkan seperti itu, kan ada yang lain azan. Tak bisa kayak begitu. Anda tak bisa. Kalau tak ada, cari kewajiban pengurus ketika diberi amanah oleh jamaah. Nanti bapak itu pertama masuk surga insyaallah. Nah, dia orang pertama nanti yang dengar ketika Allah manggil. Kan itu kelebihan muazzin. Dia duluan bertemu Allah. Tahu dia di mana Allah manggil. Yang dipanggil-panggil kita ni kan yang dipanggil-panggil. Nanti dia tak tahu. Nampak salah nanya bapak itu nanti. Pak, saya duluan ya.
Ajak saya. Jadi jangan lalai dengan kewajiban. Rasulullah tak mengajarkan itu. Rasulullah mengajarkan ketaatan kepada amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Dua. Kalau dia melalaikan dua. Nanti kalau dibilang goblok marah. Padahal bahasanya jelas, buka terjemahnya. Buka di kamus bahasa Arab Indonesia. Bahasa zaluman itu apa maknanya? Jahula itu apa maknanya? Jadi hati-hati dengan amanah itu. Jangan disepelekan. Marah nanti Allah. Udah pasti marah Allah. Pertama satu kasih dosa, dapat dosa. Jangan menganggap enteng kewajiban kepada Allah SWT. Tingkatkan kualitas qiyamul lail kita, banyakkan ibadah kepada Allah SWT. Dia kalau tak dibiasakan memang susah. Biasakan. Terus malam, sering sudah kita sampaikan malam itu, kalau tak ada kepentingan yang sangat penting, tidur aja lah cepat. Tidur cepat, ngapain? Kami jam 9 itu udah baring gini. Ya, saya tak bisa Pak. Jam 9 saya pasti nengok jam. Jam 9 dah matiin semua. Matiin, handphone matiin. Tak percaya tes lah, coba tes. Jam 9.15 misalnya, bel saya. Tak ada tuh suara, pasti udah mati. Nah jam 9 itu jadwal baring udah ada. Time-nya baring istirahat. Karena tak ada lagi kegiatan kecuali kalau ada ceramah malam. Ya. Enggak bisa tidur. Apalagi Jumat, Sabtu, Ahad. Karena kita subuh ada tugas. Harus cepat tidur. Karena kalau cepat tidur, insya Allah cepat bangunnya. Kalau tidurnya aja jam 2, tidur jam 3, bangun enggak jam 4? Insya Allah bisa bangun kalau udah biasa Ustaz. Tapi kalau tidak biasa ini. Kalau tak biasa tak bisa. Pak dokter bilang tuh. Kalau tak biasa tak bisa. Makanya kan ada istilah orang tua kita kan, ala bisa karena nah biasa. Maka biasa itu harus dibiasakan. Biasakan datang ke masjid, itu nikmat dia. Biasakan awal waktu, nikmat dia. Tak biasakan tak bisa. Iya. Apalagi kalau minta sama Allah. Ya Allah bangunkan saya jam sekian, mau ini. Tapi ketika Allah bangunkan, bangun, jangan golek tidur lagi nanti dia 15 dan lain sebagainya kan itu. Dan di semua tetap kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laula idda'ul ghaibi la syahidtu ala 5 nafarin annahum ahlul jannah. الفقير صاحب العيال والمرأة الراضي عنها زوجها والمتصدقة بمهرها على زوجها والراضي عنه أبواه والتائب من الذنب. Sekiranya aku tidak khawatir diduga mengetahui hal-hal yang gaib, tentulah aku akan bersaksi bahawa kelima golongan manusia ini adalah termasuk penghuni syurga. Yang pertama, al-fakir, orang fakir yang menanggung nafkah keluarga. Kalau di asnaf itu al-gharimin ya. Orang fakir tapi dia bertanggung jawab dengan nafkah keluarganya. Ini dipastikan ya. Dipastikan penghuni syurga. Tapi jangan minta miskin. Jangan minta fakir. Artinya orang yang belum dapat kerjaan tetap dan lain sebagainya, tapi dia tetap bertanggung jawab dengan kehidupan keluarganya, itu dipastikan penghuni syurga. Dia bertanggung jawab kan. Ya terutama nafkah sembako je kan. Untuk kehidupan. Tapi bukan nafkah untuk dirinya saja, enggak. Karena dalam keluarga suami kewajiban utamanya kan 3 itu kan, sandang, pangan dan papan.
Kemudian al-mar'atu radhi anha zawjuha, istri yang suaminya reda kepadanya. Itu kunci utama sih kalau pasangan ya. Pasangan tuh kunci utama tuh reda. Istri minta reda suami. Tapi jangan suami yang degil, preman, itu susah. Ya tentu kalau dia suami yang soleh, dia akan reda tuh sama istrinya. Taat. Itu dijamin tuh. Rasulullah SAW penghuni surga. Hah? Oh iyalah, suaminya degil preman macam mana mau taat? Disuruh maling terus kan? Tak mungkin lah. Yang kan dalam Al-Quran sudah disebutkan oleh Allah. At-tayyibatu lit-tayyibat. Pasangan laki-laki yang baik ya pasti pasangannya kan istri yang baik pula. Suaminya soleh, insya Allah istrinya solehah. Karena pembinaan rumah tangga penting. Meskipun dunia kita dunia modern sekarang, tapi tetap pembinaan itu perlu dalam keluarga. Duduk ngobrol dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keluarga. Tidak masing-masing, karena sebagian besar sekarang kita nih keluarga kita hidupnya masing-masing udah sekarang kok. Ya saya selalu perhatikan di tempat-tempat ngopi dulu. Karena saya suka ngopi juga. Cuman ngopinya suka nengok gitu, sekitar. Terus tempat-tempat makan biasanya kan datang suami istri, anaknya duduk situ dah masing-masing udah. Yang suami pegang handphone, istri pegang handphone, anak pegang handphone, masing-masing. Kadang-kadang makannya pun saya miris juga nengok kadang. Tapi itulah dunia kita ini. Makan tangan kanan, handphone tangan kiri, berjalan terus. Ya Allah, sampai begitunya coba ya. Ada gitu. Iya, kan bisa dimakan tuh sebenarnya ada adabnya. Ada adabnya makan tuh. Nah kalau udah begitu itu macam mana tuh sebenarnya? Makanya kan miris kita nengok kan. Ada waktu-waktunya. Jangan jadi hamba handphone. Kalau udah jadi hamba handphone dah, bangun tidur cari handphone. Buang air besar pun bawa handphone. Apa lagi Pak? Berarti kan udah jadi tuh. Itu kan media, gunakan dia untuk kebaikan. Nah, terus yang lebih miris lagi nih, coba diingat masing-masing sama-sama kita. Saya bersyukur alhamdulillah. Ya, tak ada anak kecil. Karena nengok orang sekarang yang punya anak kecil ini takut juga saya nengok. Anaknya 2 tahun setengah, 3 tahun itu kan. Udah ini aja, apa namanya? Main game itu loh. Handphone itu. Waduh, astagfirullahaladzim. Ya satu sisi syukurnya itu anak kami udah besar-besar ya. Udah sekolah di pondok pesantren yang kecil. Kalau sempat ada yang kecil mungkin kayak gitu juga mungkin ya. Ya Allah, sedih ya. Padahal kan ada mainan-mainan lain yang mestinya dimain oleh mereka itu. Kalau udah kena itu susah. Makan pun dia sama itu ya. Mamaknya suap, dia main. Akhirnya makanan yang di mulutnya tak dikunyah sama dia kan. Kan kasihan ya. Padahal ini anak kita loh, butuh pertumbuhan yang sehat dan butuh perlakuan yang baik dan lain sebagainya, butuh pembinaan. Kenapa? Karena sekarang orang tua kena penyakit. Penyakitnya itu penyakit takut kalau anaknya tuh nangis. Akhirnya dikasih itu. Anaknya baru ada nih. Baru nih. Kita sempat nangis dia kan. Padahal anak nangis tuh bagus, sehat.
Yang penting jangan dibikin nangis, itu aja. Tak. Dia lagi main-main pukul, nah itu yang tak betul kan. Akhirnya nangis dia. Banyak sebenarnya di sekitar kita ini hal-hal yang penting yang harus diperhatikan. Apalagi kita ini orang tua, nanti tanggung jawab itu loh. Kan amanah itu, dikasih anak oleh Allah itu amanah. Nah, disuruh dibina loh, kasih pendidikan yang baik, ajarkan yang baik. Kita ajarkan yang tak baik, tanggung jawab nanti sama Allah. Apalagi jangan lupa nanti anak itu bisa nuntut dia. Di hadapan Allah nuntut. Kenapa kamu mestinya solat tapi kamu main game? Apa jawabnya? Bapak saya kasih handphone katanya. Mana tuh? Ya tak salah kasih handphone, tapi kan kasih tahu, nah ini solat. Jangan diumpan dia. Kita kan suka ngumpan. Solat dulu nanti main lagi, ya kan? Sama aja kan? Makan dulu nanti main lagi, ya. Sama aja tuh. Dikasih waktu, diatur waktunya. Jam sekian sampai jam sekian ngapain? Jam sekian sampai jam sekian. Adalah mainnya juga itu. Biar dia berimbang kan. Kan semua itu terus. Akhirnya tidur pun megang itu. Megang apa namanya? Megang handphone. Senang mamanya, dah tidur dia, dikasih handphone. Bangunnya cari handphone lagi. Jadi hidupnya jadi hamba handphone. Ini kan repot nih. Wal mutasaddiqu bimahriha an zawjiha wal radi anhu. Kemudian abawahu wat-taibu min dzanb. Istri yang menyedekahkan mas kawinnya kepada suaminya. Ini jarang nih. Tapi adalah istri yang soleh itu. Istri yang soleha nengok suami, waduh, belum sukses suami saya. Ini bang. Yang ketiga wal mutasaddiqu bihamari zawjiha. Istri yang mensedekahkan maharnya kepada suaminya untuk usaha. Tapi sekarang udah susah sekarang itu ya. Karena rata-rata maharnya Al-Quran. Ya kan? Tak bisa dijadikan modal, tapi isinya bisa jadi modal itu isinya. Cuman karena tak paham di bawah Al-Qurannya. Isinya maksudnya buka Al-Qurannya, isinya itu ada. Itu bisa lebih daripada emas. Kalau emas, maharnya itu emas. Al-Quran itu sebenarnya ya cuma orang kita gitu. Yang dipahami itu ketika maharnya dari Al-Quran, ya udah dibaca aja lah. Iya, tidak salah dibaca itu. Cuman kan kita harus paham, ini Al-Quran apa sih sebenarnya? Al-Quran itu buat sukses. Mau jadi pengusaha sukses, buka Al-Quran. Banyak sih itu ilmu-ilmu bisnis itu. Ya kita tak mau buka sih. Ya akhirnya kayak gitu-gitu aja kan. Buka, baca. Kita kemana arahnya? Mau jadi pengusaha apa kita nih? Mainkan. Kemudian waradi anhu abawah. Orang yang diridai oleh kedua orang tuanya. Kemudian wattaibu minadzab, dan orang yang bertaubat atas dosanya. Tentu kalau anak iya ya. Birrul walidain. Nah, salah satu kita yang umur sekian ini, ya, yang orang tuanya masih hidup, yang orang tuanya pun sudah meninggal, tetap aja ada kewajiban kita sebagai anak. Ilmu yang diajarkan oleh orang tua ke kita ya diamalkan sekarang. Orang tua dapat ya hasilnya, alhamdulillah, dapat ya pahalanya dari yang kita baik-baik lakukan. Begitu juga kalau kita lakukan yang dosa-dosa, kan dapat juga bagiannya. Kasihan. Hidup itu tidak bisa sendiri, mesti bersama-sama, dan apapun yang dilakukan tidak lepas dia mesti ada kaitan dia, nyambung dan lain sebagainya.
Nah, kemudian terakhir wa taibu minadz-dzamb, orang yang bertaubat atas dosanya. Nah, salah satu media taubatnya setiap waktu dan kesempatan yang ada kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu sudah cukup sebenarnya, tapi perlu disempurnakan dengan perbuatan, perilaku, tidak balik lagi melakukan hal-hal yang negatif. Kan itu sebenarnya bawaannya. Makanya kenapa salah satu hikmah solat itu 5 waktu dalam 24 jam, ya untuk dari satu terminal ke terminal lain, kayak model mobil itu kan. Habis bensinnya ya mampir ke terminal, cas lagi, isi lagi. Kan kita itu sebenarnya solat subuh ke solat zuhur, antara solat zuhur ke solat zuhur nih kan banyak dosa yang kita lakukan. Solat salah satunya kan itu, menghapus jarak itu. Sama dengan umrah kan, al-umratu ilal umrah, dari umrah yang kita lakukan pertama ke umrah kedua kan sama tuh. Kafaratul lima bainahuma, menghapus dosa-dosa yang kita lakukan di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza' illal jannah. Sama solat kan sama juga. Kita solat zuhur, subuh nih, nanti kan menunggu zuhur kan ada berapa jam tuh, lama, banyak dosa kita buat situ tuh. Nah, solat kita di situ penghapusan lagi, kita istighfar, apa segalanya, baca doa, diampunkan oleh Allah. Nah, itulah bahasanya, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin. Nah, dimanapun kita, takwa itu salah satunya kan itu. On time, waktu masuk, dah merapat ke masjid, ke musola dan lain sebagainya. Menghapuskan dosa. Nah, sebenarnya biasa aja sih, ngulang-ngulang aja nih. Cuma memang kita ni degil gitu nih. Kalau tak diulang-ulang tak masuk dia. Kadang masuk pun keluar pula lagi dia kan. Masuk sini keluar sini. Kalau mental tu dah gawat dah tu dah. Kalau masih masuk masih lewat masih okey lah mungkin. Kalau dah mental itu masya-Allah, naudzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari itu semua. Baik, sebelum kita tutup ada yang tanya? Dah ibu tu duluan. Bapak terlambat tanya. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Indonesia punya hukum, Saudi Arabia punya hukum, negara Saudi negara Arab, Indonesia negara Indonesia, masing-masing punya aturan, jamnya pun berbeda. Sekarang saya coba tanya ibu saja deh, ibu mau ikut jam sana apa jam sini? Jam sini kan? Nah sudah, itulah jawabannya. Kalau mau ikut jam sini, ikut sini. Kalau mau ikut jam sana, belum sholat subuh. Kalau mau ikut jam sana, belum subuh sekarang di sana. Iya, saya paham. Saya kasih contoh, itu contohnya. Makanya saya tanya tadi, ibu mau ikut jam sana apa jam sini? Kalau mau ikut jam sini, ya ini aturannya. Kalau mau ikut jam sana sekarang belum sholat subuh mereka. Bedanya 4 jam. Kita jam 6, berarti di sana jam berapa? Jam 3. Jam 2 di sana. Kalau mau ikut di sana itu jam 2 di sana sekarang. Masih qiyamul lail orang-orang itu. Jadi masing-masing ada aturan. Ikut aturan negara kita aja lah. Itu lebih baik. Saya ikut fatwa Majelis Ulama Indonesia. Saya tidak ikut fatwa Majelis Ulama Arab Saudi. Saya ikut Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya tidak ikut Kementerian Agama Saudi. Saya tidak. Saya ikut sini. Karena saya orang sini. Saya ikut yang di sini saya. Saya ikut Majelis Ulama. Memang ada saudara-saudara kita Muhammadiyah yang lebih dulu dia. Karena dia punya aturan sendiri, punya ini sendiri. Ya, itulah yang ada. Karena di Indonesia belum bisa disatukan.
Aturannya itu dia tak bisa nyatu dia. Yang satu itu wujud, yang satu itu imkan ru'yah itu. Dia sama-sama ru'yah dan hisab sama, cuman yang sampingnya itu loh, yang susah jumpa itu loh. Karena yang satu wujud, kalau Muhammadiyah menggunakan kata wujudul hilal, adanya bulan, adanya awal bulan, munculnya awal bulan. Meskipun dia tertutup awan. Contoh nih, kita contohkan siang hari aja. Ini siang hari nih, matahari ada nih kan, tapi dia tertutup awan, tak nampak, dia gelap, tapi ada matahari. Ada, itu dia wujud hilal kalau menurut mereka. Jadi mereka tetap udah hitung bulan, awal bulan, 1 bulan. Tapi kalau di Kementerian Agama katakanlah MUI itu dia imkan ru'yah. Ini sudah tahu kita nih kayak tadi, udah ada matahari nih, jelas matahari nih, tertutup awan. Memungkinkan dilihat enggak? Tak mungkin. Kenapa? Karena tertutup tertutup awan. Jadi dilengkapi akhirnya jumlah harinya itu. Itu aja perbedaan. Makanya susah dia ini. Kalau saya ikut MUI aja. Karena fatwanya ada di situ. Jadi lebih aman untuk saya. Jadi kalau memang diputuskan tanggal 1 Zulhijjah itu hari Jumat, ya kita puasa Arafahnya itu hari Sabtu. Karena hari raya kita hari Ahad. Puasa tarawihnya hari Jumat. Itu saya. Tapi kalau ada yang mau ikut Muhammadiyah, katakanlah dari hari Kamis dia sudah puasa, nanti berarti dia puasa tarawihnya itu hari Kamis, puasa Jumatnya, puasa Arafahnya hari Jumat, karena dia hari rayanya hari Sabtu. Hikmahnya sebenarnya ada juga. Indonesia punya 2 hari raya jadinya kan. Hari Sabtu kita hari raya, hari Ahad kita hari raya. Khotib 2 kali lagi kan. Khotibnya bisa 2 kali. Hari ini dia khotib sini, besok dia khotib sono kan. Ada hikmahnya sebenarnya, tergantung kita meletakkan dirinya di mana kan kita. Kalau saya sih saya tak persoalkan. Kenapa? Kan kita ada majelis ulama. Mereka lebih kompeten dalam hal menentukan dan lain sebagainya. Kalau saya tak boleh berfatwa saya. Karena tak mencukupi rukun dan syaratnya. Makanya yang kita sampaikan ya yang hasil MUI itu. Jadi bukan hasil saya pribadi. Makanya saya ikut MUI. Itu yang ada. Wallahu a'lam. Silakan Bapak tadi. Iya, orang yang bertaubat atas dosanya. Ya, yang posting yang tanggung jawab kan. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan berkah selalu, sehat selalu, masuk surga cepat insyaallah. Siapa yang tak mau cepat masuk surga? Ada yang tak mau masuk surga? Angkat tangan. Tak mau. Sekarang ini Pak Ustaz, kita kan harus ini kita punya peran juga. Ya. Simpel aja nyampaikan. Jangan panjang-panjang, pusing nanti orang baca kan. Ya mudah-mudahan berkah semua, ada hasil semua, ada manfaat semua, ada hikmah semua di balik kejadian yang kita alami ini. Itu ada insyaallah. Jangan pernah ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kita rasakan ini itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون